Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda cantik. Ibu Nur Aini juga luar biasa. Baik Ibu, kami ucapkan terima kasih karena sudah berkenan kami sowan di Ibu. Di dalamipun Ibu ini sangat sebuah kehormatan bagi kami, sudah diperbolehkan untuk berbincang-bincang terkait dengan kita tertarik ya Bu, sosok Ibu Nur Aini ini menjadikan kami semua ini sangat salut, sangat bangga, sekaligus menginspirasi kami semua. Karena apa Bu? Ibu yang begitu punya loyalitas tinggi, dedikasi yang luar biasa, kepedulian terhadap kami semua ini ada. Ibu adalah seorang pejuang tangguh, sosok yang benar-benar perlu kita contoh semua, terutama bagi kaum perempuan. Seorang ketua PC Muslimat di Kabupaten Jepara ini nggak mudah dalam mengemban amanah ini, tetapi Ibu sangat luar biasa, mampu bertahun-tahun dan bahkan bertahan di sini, terpilih kembali. Ini sungguh jabatan yang nggak gampang, tapi Ibu enjoy melayani semua masyarakat dengan penuh ketulusan, dengan penuh hati yang benar-benar loyal terhadap semua dalam berkiprah di NU ini. Kami ingin mendengar cerita awal ketika Ibu tertarik untuk terjun di Muslimat ini sehingga sekarang ini menjadi seperti ini Ibu. Monggo. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Kalau ini kayak kita flashback ke belakang ya. Iya, kita pengen dengar cerita singkat aja. Iya, secara hati nurani itu memang sudah panggilan ya Mbak Dinda ya. Saya sejak kecil memang sudah dibuat, mungkin karena ini berkah orang tua, terutama ibu saya. Ibu saya tuh suka kalau ada pengajian, ada kegiatan, terutama kepada bunyai orang alim itu, bunyai saya ikut ya, meskipun saya orang biasa, tapi saya kepengen dapat berkahnya bunyai. Itu selalu itu yang membuat saya seneng ngoten lho kumpul diajak ibu. Jadi keluar dari sekolah, saya waktu itu diajak untuk menyambut tamu, ceritanya itu nyambut tamu dari cabang, karena waktu itu saya masih di PMII. Nah ternyata ada tamu dari Fatayat PC, Fatayat yang ada di Kudus. Nah dari situlah baru saya menerima tamu, besoknya saya diajak untuk menjadi ketua ranting. So katanya aku anak cabang. Kok begitu cepat, saya tuh bingung. Nah, saya cepat gitu ya Bu? Iya, karena ini berkah orang tua lah. Saya semua tuh karena orang tua. Nah, setelah saya ke Jepara ikut suami. Ikut suami saya sudah begini, saya sudah banyak di organisasi, saya sudah puas waktu muda. Sekarang saya mau fokus untuk anak dan keluarga. Itu waktu pertama. Nah, terus saya tidak kemana-mana, hanya untuk keluarga. Terus akhirnya saya dibimbing suami, ibu harus siap. Nah, saya akhirnya bekerja. Bekerja dibimbing suami ini. Pokoknya suami saya itu the best, itu memang luar biasa. Nah, dari situlah saya diajak untuk bisa aktif. Nah, berkat dari almarhumah Bunyai Zubaidah Muhtar itu yang membawa saya di Muslimat, dan Bunyai Khalilah yang juga membimbing saya untuk bisa aktif di Muslimat, meskipun awalnya saya agak takut karena saya kepengen mengabdi kepada keluarga saja. Nah ini pun juga support oleh suami, karena suami saya yang luar biasa mengizinkan saya. Akhirnya saya bismillah mencoba beradaptasi dengan ibu-ibu Muslimat yang ada di Jepara. Saya awalnya takut Mbak Dinda, betul saya tuh takut. Saya takut ya, wah takutnya itu alasannya apa Bu? Karena saya sudah lama vakum di organisasi, saya kepengen fokus untuk keluarga. Saya sudah melaksanakan ini dengan janji kepada suami, saya akan pada ngurus keluarga untuk lebih prioritas lah. Tapi ternyata ada permintaan, ada yang ngajak. Ini ya sebetulnya kepengen, karena saya kepengen mau berorganisasi. Itu memang panggilan ya, sejak dulu. Tapi karena juga suami mengizinkan, bismillah. Ya, perempuan bisa keluar rumah kalau memang sudah dapat izin suami. Itu kuncinya. Siapapun, siapa saja
tidak hanya saya, pasti ibu-ibu yang aktif di muslimat atau di organisasi lain itu pasti ada kekuatan izin dari suami. Itu yang membuat saya bisa di muslimat, yaitu karena izin dari suami. Berkah sekali, Masya Allah. Dan saya rasakan, saya memang begini, saya di organisasi itu cari apa? Saya di organisasi itu kan mendapatkan amanah. Saya tidak mencari apa-apa. Saya hanya kepengen bisa bermanfaat, kepengen jadi manusia hamba Allah yang bisa menyempurnakan menjadi habluminallah dan habluminannas. Nah, disinilah saya beritikad mendampingi suami, mendidik anak, dan juga melaksanakan amanah-amanah di muslimat. Tidak mudah di muslimat itu tidak mudah. Karena programnya panjang. Programnya besar. Saya tuh takut. Saya waktu itu ya dikasih amanah, memang terus terang saya pernah nangis. Mampu ndak segini besar. Yang menguatkan saya lagi pada waktu itu Bu Dalifatun almarhumah. Mampu Mbak, mampu. Saya yakin dengan bisa. Mbak, nggak mungkin begini besar tantangannya seperti ini. Saya harus milih apakah ini apa itu. Mbak, yakin, bismillah. Nah, akhirnya bismillah dengan telaten Mbak Dalif itu yang mensupport saya. Cukup mengharukan apa yang Ibu ceritakan, dan kayaknya saya merinding Bu kalau melihat tentang masa lalu yang perjuangan, penuh pengorbanan yang luar biasa. Di sini Ibu bertekad tadi yang seperti Ibu sampaikan, pertama adalah semua atas izin suami, yang kedua support dari para alim ulama, yang ketiga adalah kekuatan dari diri sendiri untuk melakukan amanah ini. Sudah berapa lama Bu berkiprah di muslimat? Alhamdulillah Mbak Dinda sudah 12 tahun. Dan ini sangat membuat saya, ya namanya ibu yang diberi amanah itu kan harus betul-betul bisa memberikan tulodo ya, terutama yang ada di sekitar kita. Kita sebagai bagian dari keluarga yang harus mendidik anak-anak kita, harus mendampingi suami, dan juga ada amanah untuk lingkungan sekitar kita. Kita tidak hanya sekedar melaksanakan program-program yang ada di muslimat saja, tapi kita pedulian dengan lingkungan sekitar kita. Kepekaan kepada sosial atau tetangga-tetangga kita yang dulu pernah dicanangkan oleh Bunda Khofifah, ke depan paling tidak 5 langkah atau 5 rumah di depan kita, kanan, kiri, samping atau belakang, itu kita harus bisa tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kita harus bisa melihat bahwa lingkungan sekitar kita itu juga bisa kita lebih ada kepedulian. 12 tahun berkiprah di muslimat dan menjadi ketua PC Muslimat Kabupaten Jepara 7 tahun. Ini sungguh sangat luar biasa kalau kita melihat, dan mungkin gak gampang dan gak semua orang mampu. Tetapi Ibu Nur Aini membuktikan bahwa Ibu kuat di sini, kuat bertahan, kuat menerjang badai apapun. Kami yakin kerikil-kerikil tajam di sisi kiri kanan, depan belakang, atas bawah pasti ada. Bahkan setajam paku mungkin, sangat sakit bila menyentuh hati. Dan ini Ibu mampu melalui semua itu. Kami ingin juga pengen tahu rintangan-rintangan seperti apa ketika Ibu menjadi ketua PC Muslimat yang Ibu hadapi. Itu sudah apa ya Mbak? Sudah dianggap sebagai pematik atau penyemangat saya bahwa pasti dalam sebuah kegiatan atau kita berbuat sesuatu itu ada rintangan. Tapi itu yang membuat kita jadi semangat, pengen harus bisa melaksanakan. Jadi menjadi cambuk saya. Justru muslimat ini bisa besar itu bukan karena perseorangan, tidak loh ya. Kita bisa besar itu karena ada kerjasama di antara para pengurus. Wakil-wakil ketua kita maksimalkan. Semua kita mempunyai fungsi masing-masing. Saya ketua umum mempunyai job description-nya di bidang ini. Saya bidang kesehatan sama di bidang sosial. Terus nanti bidang pendidikan kita juga bagi tugas dengan Bu Ida Saidatul Rohmah. Nanti di bidang dakwah itu ada sama Bu Solihah. Bidang dakwah sama bidang haji itu kita
membagi tugas. Nanti untuk penguatan ekonomi koperasi ada Bu Haryumi. Nah, inilah para ketua ini kita bagi tugas yang seharusnya kita itu secara keorganisasian kita harus memberikan job secara periodik. Tapi ibu-ibu, wes Mbak, bicaranya kita saling membantu. Mana yang bisa kita support, mana yang tidak bisa saling melengkapi. Nah, saya bersyukur sekali mempunyai wakil-wakil ketua yang luar biasa. Iya, tapi gini Bu, apa yang Ibu sampaikan betul. Itu semua organisasi juga sama seperti itu ya Bu. Mengelola berbagai macam bidang, dan kalau di Muslimat kita melihat ya Bu, kita ini kan pengamat, setidaknya kan masyarakat itu yang mengamati kiprah dari Ibu. Dari sekian kecamatan, per kecamatan itu semuanya ada yang memimpin, tapi pemimpin pusat untuk kabupaten adalah Ibu. Dan kita tidak pernah mendengar ada sesuatu yang mungkin tidak diinginkan. Semuanya kompak bersatu begitu. Rahasia apa sih Bu sebetulnya supaya bisa menjadikan semua kompak begitu dari 16 kecamatan itu? Iya. Alhamdulillah kita gini, kalau kita mau menyamakan persepsi, kita sebetulnya isi kepala itu kan beda-beda. Tidak mungkin kita dalam waktu singkat akan menyatukan beberapa pemikiran itu menjadi satu, tidak bisa. Kita harus telateni, harus nyelondoi dari satu persatu kemauannya ibu-ibu sebagai figur pimpinan anak cabang seperti ini, bagaimana kita satukan dengan pimpinan anak cabang yang lain, kita coba komunikasi pimpinan cabang yang lain, akhirnya dengan adanya komunikasi itu dari hati ke hati kita bisa menyamakan persepsi. Perbedaan pasti ada Mbak. Iya. Pasti ada. Itu ada ya. Isi kepala manusia ini kan macam-macam. Nah, bagaimana kita meminimalkan perbedaan itu tidak menjadi suatu persoalan, tapi perbedaan itu menjadi suatu rahmat dan berkah untuk kita. Saling melengkapi, saling mensupport. Kalau seperti ini bagaimana, kalau ini seperti ini bagaimana. Jadi kita harus bisa mensikapi dengan bijak. Caranya dengan para ibu yang punya figur seperti ini, yang punya figur seperti ini orangnya halus, yang punya figur seperti ini orangnya keras. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan, menjadikan sebuah wadah ini awalnya kan kosong, yang bisa mensikapi itu kan para ibu-ibu ketua. Bagaimana kita mau arah kemana? Kalau ibu-ibu mempercayakan saya juga kepengen ibu-ibu terlibat dengan kebijakan-kebijakan yang ada yang akan saya sampaikan. Hanya semua ibu ketua saya libatkan untuk mensikapi program-program yang ada di cabang. Secara rapat pleno kami ajak. Jadi nanti secara 3 bulan sekali kita pun mengadakan rakorcap ya. Secara 3 bulan kita mengadakan rakorcap, program-program cabang kita akan sampaikan, tapi dalam waktu mengadakan rapat pleno, ibu-ibu kita libatkan. Nah, dari situlah per bidang kami masukkan sebagai konsekuensi beliau memilih saya. Kalau beliau memilih saya, otomatis apapun kebijakan yang saya berikan, kalau memang itu tidak sesuai, pasti segera akan beliau menanggapi. Kalau sesuai, ayo kita kerjakan bersama-sama. Jadi kita meminimalkan persoalan yang itu menjadi perbedaan. Tapi perbedaan itu bukan mematahkan kita semua, tidak. Perbedaan itu justru akan memberikan kita evaluasi dan akan justru meningkatkan perjuangan-perjuangan kita, baik di cabang, baik di anak cabang, bahkan sampai ke ranting. Akhirnya kita mengkomunikasi itu dengan bahasa hati dulu. Kalau sudah kita mengetuk hatinya, terus kita berjalan bersama, kalau kita mau turun, ayo sama-sama berangkat bareng, kita ajak. Memang kita harus mau bicara, harus mau mengajak. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita rasakan. Sebenarnya saya tuh ya awalnya mau takut, lama-kelamaan dengan adanya kerjasama ini saya senang Mbak. Saya punya banyak teman, saya punya banyak ilmu, dikasih informasi. Selamanya ketua bukan yang paling benar, tidak. Ketua juga bisa salah. Kalau ada salah, saya terima masukan-masukan beliau. Jadi saya memang, kalau saya memang kelihatan jangan pada melihat saya salah, kalau saya berbuat yang kurang sesuai dengan yang diharapkan oleh ibu-ibu ketua, silahkan. Saya bisa dikritik, saya bisa diberi masukan, saya siap menerima semua itu. Jadi itulah, saya bukan makhluk yang sempurna. Luar biasa. Saya bukan ibu yang bisa
mengopeni semua anggota kami. Dikatakan saya ibu kabupaten, saya juga bingung apa yang bisa saya berikan untuk anggota-anggota kami. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa memberikan doa, hanya bisa memberikan support. Bagaimana caranya kita bisa menyatukan langkah sehingga langkah ini bisa menjadikan manfaat yang besar untuk keumatan. Iya. Itu Mbak Dinda. Luar biasa. Jadi saya tuh tidak bisa berkata apa-apa sebetulnya. Saya di sini, aduh, terharu, kagum banget dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Tepat banget gitu kalau Ibu ini memang sebagai Ketua PC Muslimat NU Jepara. Ternyata selain Ibu ini bersikap bijak, ngemong, Ibu ini juga terbuka, mau menerima karakter berbeda, karakter seperti apapun. Ibu tulus dalam membina semua muslimat di Kabupaten Jepara ini, dan di sini kami juga menangkap Ibu siap dikritik. Yeah. Ini sungguh luar biasa. Yeah. Terharu saya, Bu. Ini nggak ada loh, susah mencari yang seperti ini, dan inilah mungkin masyarakat Kabupaten Jepara, terutama para muslimat di Kabupaten Jepara memilih Ibu, sosok yang sangat tepat, dan mohon Ibu pertahankan ini, jangan pernah Ibu tidak atau mungkin menolak. Bila nanti suatu saat Ibu terpilih kembali, kami akan selalu mendukung Ibu di sini, apalagi Ibu ini memang benar-benar sosok yang sangat tepat, dan kita semua mengharapkan Ibu semakin maju dan semakin sukses. Amin, di sini, semoga amin, ya Bu ya. Amin. Tapi saya berharap gini Mbak Dinda, sebuah organisasi lebih baik itu kita punya kaderisasi. Jadi ini kami mengkader. Kami mempunyai anggota yang anak cabang ada 16, rantingnya ada 247, anggota kami sekitar 25.000. Nah, kalau 25.000 kita tidak berdayakan potensinya, punya kelebihan-kelebihan kita tidak support, itu alangkah apa saya ini nggak berhasil untuk mengkader atau Iya, meningkatkan Bu. SDM ibu-ibu. Betul, gitu tapi selama Ibu ini kita pandang masih mampu, kenapa enggak? Mengkader boleh, tapi nanti kita sementara ini di Ibu dulu. Tapi ya semua bergantung di Ibu. Kita juga pengen tahu ya Bu, selama ini di perjuangan muslimat NU Kabupaten Jepara, rintangan-rintangan yang Ibu hadapi tadi sudah Ibu ceritakan, tidak begitu berarti tidak menganggap itu sebuah rintangan. Sekarang yang membuat kami bertanya adalah mungkin ada sedikit yang ingin Ibu sampaikan, harapan-harapan kepada semua para ibu-ibu muslimat di Kabupaten Jepara. Notabene mungkin banyak sekali yang masih mengganjal di hati Ibu, meskipun Ibu ini benar-benar open, terbuka, tapi setidaknya ada yang ingin Ibu sampaikan kepada semua, gitu. Ya, harapan saya karena ini kita awali bahwa muslimat ini untuk keumatan, muslimat itu membawa amanah besar. Kita berharap ibu-ibu pengurus baik dari cabang, anak cabang dan ranting itu bisa meningkatkan pelayanan untuk keumatan, dan tentunya itu harus ditunjang dengan sumber daya manusianya yang harus kita kembangkan. Tidak hanya sekedar yang ada di program-program internal, tapi kita juga akan mengembangkan program-program muslimat bekerja sama dengan yang ada di luar muslimat. Bentuk sinergi kita dengan NU, bentuk sinergi kita dengan lintas Banom, atau dengan para pemerintah yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang saat ini kita harus menangkap persoalan-persoalan yang ada di Jepara. Kita pun harus punya kepekaan itu, punya kepedulian. Hari ini apa saat ini? Saat ini persoalan masalah stunting. Stunting, ayo kita bantu pemerintah untuk meminimalkan atau mengurangi supaya Jepara itu zero. Bagaimana caranya? Yang dulu sekian, sekarang alhamdulillah sudah 11 sekian. Itu kan juga merupakan peran kita semua. Pemerintah mempunyai kebijakan, tapi muslimat mempunyai masa. Nah, inilah masa kami yang kita garap supaya anak putu kita, cucu-cucu kita nanti tidak terkena stunting. Dan itu program-program pemerintah yang harus kita kawal juga, yang harus kita bantu. Persoalan TB paru juga itu persoalan keumatan yang harusnya kita sebagai ibu punya lebih peka lagi. Persoalan yang ada di masyarakat sekitar kita, batuk,
kok batuk dikira mungkin hanya batuk biasa. Tapi karena nggak sembuh-sembuh, bagaimana caranya? Kita mendekati. Kalau sudah kita dekati, kok mau kita beri arahan supaya biar cepat sembuh, bagaimana? Kok ternyata Bapak ini lama batuknya nggak sembuh-sembuh, makin kurus. Nah ini akan terindeksi dengan adanya ludah atau riaknya. Kita bawa kepada labnya supaya beliau juga sembuh. Itu semua kita kerjasama dengan dinas. Ada juga program masalah UMKM, masalah garam yang beriodium. Nah Jepara ini sebetulnya potensi garamnya kan luar biasa. Nah pada waktu itu ternyata garamnya di Jepara untuk yang berkualitas, supaya mengandung garam yang beriodium, itu juga kita perlu ada penguatan dari dinas supaya garam Jepara ini punya kualitas yang bagus, tidak di bawah dari standar, sehingga kita kemarin juga berupaya untuk ibu-ibu muslimat, ayo kita menggunakan garam yang beriodium, stop yang tidak beriodium, karena itu memberikan potensi pada anak-anak kita, terutama anak-anak yang balita, terutama akhirnya stunting itu muncul. Salah satunya kan dengan adanya di garam yang tidak beriodium. Nah inilah peran kita ibu-ibu muslimat, sehingga kita mengembangkan yang bagaimana kita menggunakan garam yang baik, yang berkualitas, yang beriodium, dan kita juga bisa mengembangkan UMKM kita. Jadi UMKM kami yang ada di Muslimat namanya UMKM Anissa. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk bisa mengembangkan organisasi, tidak semata organisasi, tapi juga kita bisa mengembangkan organisasi melalui ekonomi. Ibu-ibu mempunyai kemampuan di bidang perekonomian dengan penguatan yang ada di Muslimat, yaitu ada catering, ada membatik meskipun ini kami masih perlu ada bimbingan dari pemerintah, alhamdulillah kita bisa ada penguatan, kita bisa belajar membatik, dan akhirnya kita mempunyai usaha dengan dibimbing oleh UMKM dari koperasi, dari kementerian, itu kita mempunyai produk batik Muslimat Jepara. Luar biasa. Banyak sekali yang Ibu sampaikan di sini untuk harapan-harapannya kepada semua para muslimat di Kabupaten Jepara. Ibu, terima kasih, kami sudah diberikan kesempatan, dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk semua, untuk para muslimat di Kabupaten Jepara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.